Hujan turun sejak maghrib. Seakan langit sengaja mengunci desa Sungai Luruh dari dunia luar. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah kayu tua milik Mak Ranti yang berdiri di paling ujung desa. Rumah itu sudah dikenal sebagai tempat persalinan sejak puluhan tahun lalu. Banyak bayi lahir selamat di sana, tapi tak sedikit pula ibu yang tak pernah keluar hidup-hidup. Malam itu, Sari digotong masuk oleh suaminya dengan wajah pucat. Air ketuban telah membasahi kain sarungnya, dan matanya kosong, seperti sudah melihat sesuatu di jalan. Mak Ranti menyambut mereka tanpa senyum. Keriput di wajahnya menegang saat melihat usia kandungan Sari, yang belum genap 9 bulan. "Kau terlalu cepat memanggilku," gumam Mak Ranti pelan, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Kamar persalinan berada di bagian belakang rumah. Ruangannya sempit, berdinding papan, hanya diterangi satu pelita yang nyalanya tak pernah stabil. Sari dibaringkan di atas tikar pandan yang sudah menghitam. Oleh usia dan noda lama, bau anyir samar tercium, bercampur kemenyan dan daun-daunan kering. Mak Ranti menutup pintu kamar dari dalam. Dari luar, suami Sari hanya bisa mendengar suara doa, dan rintihan yang perlahan berubah menjadi jeritan. Mantra Mak Ranti terdengar aneh malam itu. Bukan doa yang biasa ia ucapkan, ada jeda panjang, dan pengucapan yang terdengar dipaksakan. Pelita tiba-tiba meredup, lalu terang kembali. Bayangan di dinding bergerak, padahal tak ada yang bergeser di dalam ruangan. Sari merasakan hawa dingin menjalari perutnya. Seperti ada sesuatu yang menyentuh rahimnya dari dalam, menekan, memutar, dan menarik. Ia menoleh ke dinding, dan napasnya tercekat. Ada bayangan hitam di sana, tinggi kurus, dengan kepala yang hampir menyentuh langit-langit. Bayangan itu tidak bergerak, tapi Sari tahu ia sedang diperhatikan. Bukan dengan mata, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Mak Ranti memejamkan mata lebih erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia melafalkan mantra, pengunci yang sudah lama tak ia gunakan. "Jangan mendekat," bisiknya gemetar. Entah ditujukan pada bayangan atau pada bayi yang belum lahir. Jeritan Sari mendadak terhenti. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar seolah suaranya ditelan udara. Bayangan di dinding memanjang. Tangannya merayap ke lantai, lalu ke arah perut Sari. Di luar kamar, suami Sari mengetuk pintu panik. Ia mendengar suara lain di balik jeritan istrinya. Suara rendah, seperti orang tertawa sambil menahan napas. Mak Ranti membuka matanya. Untuk sesaat, ia melihat wajah bayangan itu, bukan wajah manusia, melainkan cekungan gelap yang berdenyut perlahan. "Ada yang ikut lahir malam ini," ucapnya lirih, dengan suara yang hampir menyerah. Darah mengalir lebih banyak dari seharusnya. Sari menggigil, matanya berputar ke atas, putih matanya memudar. Pelita padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, terdengar suara basah, seperti daging yang ditarik paksa. Tangisan bayi terdengar nyaring, tapi terdistorsi, seolah disertai gema lain yang tidak manusiawi. Pelita menyala kembali, Mak Ranti menggendong bayi itu dengan tangan gemetar. Tubuhnya kaku seperti memegang sesuatu yang seharusnya tak disentuh. Bayi itu membuka mata, hitam seluruhnya, tanpa putih, tanpa pantulan cahaya. Bayangan di dinding menyusut, lalu meresap ke tubuh bayi seperti asap disedot angin. Sari terbaring diam, dada tidak lagi naik turun, dan senyum tipis membeku di wajahnya, senyum orang yang sudah melihat akhir. Mak Ranti terduduk lemas. Ia tahu, ia gagal menutup pintu antara dunia manusia dan sesuatu yang lapar. Suami Sari masuk dengan wajah penuh harap, tapi harapannya runtuh.
saat melihat tubuh istrinya yang tak bernyawa. Saat ia mendekat ke bayi itu, bayi tersebut berhenti menangis dan menatap lurus ke arahnya, terlalu sadar untuk seorang yang baru lahir. Mak Ranti memalingkan wajah, bawa anak itu pergi sebelum subuh, katanya dengan suara hampa. Keesokan paginya, kamar persalinan dibersihkan, tapi noda hitam di dinding tak mau hilang. Seperti bayangan yang membekas, hari-hari berikutnya, setiap malam hujan, warga melihat bayangan berdiri di jendela kamar persalinan yang kosong. Tangisan bayi kadang terdengar dari dalam kamar, meski tak ada siapapun di sana. Mak Ranti menutup kamar itu rapat-rapat. Ia tak pernah lagi membantu persalinan sejak malam itu. Beberapa bulan kemudian, bayi Sari jatuh sakit, tangisnya berubah parau, dan bayangannya di dinding selalu lebih tinggi dari tubuhnya. Pada malam hujan, bayi itu menghilang dari gendongan ayahnya. Hanya suara tawa rendah tertinggal di udara. Sejak saat itu, desa Sungai Luruh tak pernah benar-benar tenang. Setiap persalinan selalu diiringi ketakutan yang tak terucap. Orang-orang percaya, bayangan hitam itu masih menunggu mencari jalan untuk lahir kembali. Dan jika kau melihat bayangan bergerak di kamar persalinan kosong, jangan menoleh terlalu lama. Karena mungkin ia sedang memilih tubuh berikutnya. Setelah bayi itu menghilang, desa Sungai Luruh berubah sunyi. Tak ada lagi ibu hamil yang berani melahirkan di rumah Mak Ranti. Bahkan bidan dari kota pun jarang mau datang saat hujan turun. Mak Ranti mengurung diri. Rambutnya yang dulu memutih kini rontok, dan setiap malam ia terdengar berbicara sendiri, seolah menenangkan seseorang yang tak kasat mata. Di kamar persalinan yang terkunci, noda hitam di dinding semakin melebar. Bentuknya menyerupai sosok perempuan membungkuk, perutnya menggantung, kepalanya terkulai. Suatu malam, Mak Ranti terbangun oleh suara ketukan dari dalam kamar itu. 3 ketukan pelan, diulang dengan jeda yang teratur. Ia tahu arti ketukan itu. Itu tanda panggilan bahwa perjanjian lama menuntut dibayar. Dengan tangan gemetar, Mak Ranti membuka pintu kamar persalinan. Udara dingin menyambar wajahnya, membawa bau darah lama yang seharusnya sudah hilang. Bayangan hitam itu berdiri di tengah ruangan. Kali ini lebih jelas berwujud seperti perempuan hamil, perutnya terbelah, kosong di dalam. Kau membiarkanku lahir setengah, suara itu bergema di kepala Mak Ranti, tanpa mulut yang bergerak. Mak Ranti jatuh berlutut, air matanya menetes ke lantai kayu yang berderit pelan, seakan rumah itu ikut bernapas. Ambil aku, katanya pasrah, tapi jangan ganggu desa ini. Bayangan itu mendekat, tangannya menyentuh dada Mak Ranti, dingin seperti tanah kubur yang baru digali. Pagi harinya, warga menemukan Mak Ranti meninggal di kamar persalinan. Tubuhnya kaku, dengan senyum tipis yang tak wajar terukir di wajahnya. Anehnya, noda hitam di dinding menghilang. Kamar itu tampak kosong, terlalu kosong. Beberapa tahun berlalu, desa mulai tenang. Hujan tak lagi menimbulkan ketakutan seperti dulu. Hingga suatu malam, seorang pendatang melahirkan di rumah barunya di tepi desa. Ia bersumpah melihat bayangan berdiri di sudut kamar saat lampu padam. Bayi itu lahir selamat, terlalu tenang, tak menangis, hanya menatap sekeliling dengan mata hitam pekat.